Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Saya percaya pagi ini kita semua anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang di rumah juga, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus pagi ini. Mari berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan, sungguh kasih setia-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata, sukacita kekuatan-Mu nyata Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau lakukan baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Oh, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang telah begitu baik kepada kita. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perlindungan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau datang sujud di altar-Mu Jesus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
sesuatu terjadi Tuhan pada saat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kuasa-Mu hadir melawan setiap kami Tuhan. Oh, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, dengan iman kami katakan kami telah sembuh dalam nama Yesus. Oh Jesus, kami yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, biar mujizat-Mu turun Tuhan atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya ralabas, ya ralaba, ya ralabas, ya de. Haleluya. Haleluya. Ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralabas, ya kata ya ralaba, setiap kami Tuhan. Ya ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya ralabas, ya kata ya ralaba, ya ralaba, ya ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya ralaba, Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan pagi hari ini, Jesus. Tak terlewatkan Tuhan. Oh haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh Jesus, Jesus. Kalau mau katakan sekali lagi, kalau mau sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahrui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Dengan iman katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kesembuhan, kesembuhan
terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman kami katakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan pemulihan terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami yang siap memuji muliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi teman dan kesyukuran. Dia Yesus tidak hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tidak hanya sebagai Bapa kami, tapi sekaligus juga menjadi sahabat dalam hidup kami. Amin. Kita naikkan pujian, Yesus kaulah sahabatku. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, sahabat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus, Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau Yesus yang selalu ada berada dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, Kau
berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sahabat kami yang hidup Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk duduk diam, taat mendengar firman Tuhan. Biar perkataan-Mu Tuhan menjadi pedoman hidup dan jalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau katakan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Haleluya Tuhan. Kau bersama kami, Kau bersama-Mu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tangan Tuhan tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Katakan lebih sungguh dengan iman-mu. Tanda mujizat terjadi, mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupmu. Yes. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Katakan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu.
perlihatkan kepada hambanya tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu bersamaku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran bersamaku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bara sikata inaramaya sakata bara. Pada mulanya adalah firman, Yes, dan Tuhan. firman itu bersama-sama dengan Allah, Amin, dan amin. firman itu adalah Allah. Yes, Jesus. Kami percaya Bapa, hari ini Kau berbicara bagi setiap kami, Amin, amin Tuhan. baik umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan jemahan, kuasa mujizat Allah tetap sama terjadi, Amin. kami alami secara pribadi, Amin. sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat mengubah hidup kami Tuhan, Amin. untuk semakin lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu Oh Jesus. yang sangat terbatas ini. Pakai pagi ini Ya Tuhan Tuhan. menjadi alat kemuliaan di tangan Amin, Tuhan. amin Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Haleluya. bagi setiap kami umat-umat-Mu, Haleluya. sehingga lewat hidup kami nama Tuhan Yesus Kristus Amin. semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja secara sempurna, menyelesaikan segala sesuatu, sehingga juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Salam semuanya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Ada kuasa dan mujizat yang spesial yang Allah telah siapkan bagi kita pada hari ini, sehingga hidup kita pada hari-hari ini lebih antusias, lebih bergairah, lebih semangat, lebih bersyukur, lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Allah tidak pernah berubah, artinya kasih-Nya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, dan kuasa-Nya juga tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh anugerah-Nya kembali kita dapat dipertemukan, walaupun lewat ibadah online seperti ini. Tetapi saya percaya kuasa yang sama, ada mujizat yang sama, dan berkat yang sama tetap terjadi atas hidup setiap kita sekalian. Dan saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dengan satu tema, membangun manusia roh yang perkasa. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan membaca secara bergantian dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat 16 sampai 18, dilanjutkan dengan 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-10. Saya akan ulangi. 2 Korintus pada pasal yang keempat
mulai ayat yang ke-16 sampai 18. Kemudian dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah, nanti baca ayat yang ke-17. Kita akan secara bergantian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika firman tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan raja. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan tentang perkara itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab itu kami ingin adalah hidup agar saya yang bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sama-sama 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Dan saudara, hari ini kita bicara secara khusus tentang membangun manusia roh yang perkasa. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan dan perjalanan kehidupan Rasul Paulus sebelum percaya kepada Tuhan, bahkan sampai setelah percaya kepada Tuhan dan dipakai Allah dengan dahsyatnya, dengan luar biasa. Dan saya percaya Paulus telah mengalami pengalaman-pengalaman iman, bagaimana Paulus berjalan bersama Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini juga pengalaman iman yang sama kita rindukan, kita nantikan di dalam hidup kita, sebagaimana Paulus mengalaminya di dalam hidupnya. Dan hari ini kita bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mengalami hal yang sama, punya pengalaman-pengalaman iman, sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu akan memunculkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang membangun manusia roh yang perkasa, kita memperhatikan bahwa di dalam hidup seseorang itu ada yang namanya manusia jasmani, manusia yang kelihatan, manusia yang nampak wujudnya, dan itu bersifat sementara saja. Tetapi yang kedua adalah berbicara tentang manusia roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, tetapi itu akan kekal untuk selama-lamanya. Seringkali kita di dalam hidup ini terlalu fokus dan memperhatikan kepada manusia jasmani, kepada hal-hal lahiriah, kepada hal-hal yang kelihatan, yang nampak.
Tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sementara waktu saja. Hari ini ada, mungkin besok sudah tidak berada. Manusia berusaha semaksimal mungkin, kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk supaya hidup kita tetap kuat, hidup kita tetap sehat, hidup kita tetap sempurna, hidup kita terpelihara di hadapan Tuhan. Memang itu tidaklah salah, tetapi ada hal lain yang juga menjadi fokus kita seharusnya, menjadi perenungan kita, dan menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Bukan hanya memperhatikan manusia secara jasmani yang kelihatan ini, tetapi ada manusia roh di dalam hidup kita yang tidak kelihatan, tetapi itu akan justru membawa hidup dalam kekekalan di dalam hidup setiap pribadi kita. Sehingga seharusnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Rasul Paulus menganggap bukan hanya sekedar manusia jasmani yang perlu diperhatikan di dalam hidup kita, karena itu kelihatan dan bersifat hanya sementara waktu saja. Tetapi kita juga harus memperhatikan manusia roh yang ada di dalam hidup kita. Justru dengan roh itulah yang akan membangun hidup kita, memberikan kekuatan yang ekstra dalam hidup kita, sehingga kalau manusia roh kita kuat di dalam hidup ini, dan akan menolong, akan membantu manusia jasmani kita. Tetapi kalau kita hanya kuat, hanya manusia jasmani saja, yang lahiriah saja, itu akan susah saudara-saudara untuk membangun manusia roh yang ada di dalam hidup ini. Itu sebab kita akan memperhatikan hari ini bahwa di dalam hidup setiap kita ada roh yang perkasa, yang sebenarnya Allah telah taruh dan telah tempatkan. Dan saudara, kita perlu pahami bersama-sama bahwa yang pertama ada di dalam hidup kita, kita memiliki yang namanya spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan saudara, yang pertama di dalam hidup kita, bahwa kita memiliki spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Kenapa roh yang ada dalam hidup kita roh yang luar biasa? Karena kita memiliki roh dari Allah. Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung kita masing-masing, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Dan saudara, waktu Allah menciptakan manusia yang pertama dari debu dan tanah, Allah tidak menciptakan roh yang baru. Allah tidak mengambil roh yang baru, tetapi roh itu dikeluarkan dari napas hidup Allah sendiri. Napas hidup Allah sendiri itu yang membuat manusia itu menjadi hidup. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa di dalam hidup ini, karena kita memiliki roh Allah, roh yang menghembuskan napasnya ke dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa roh Allah yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Bukan roh-roh yang biasa, tetapi roh yang luar biasa, karena kita memiliki roh Allah sendiri di dalam hidup setiap pribadi kita. Allah menghembuskan napasnya ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu yang diciptakan dari debu tanah menjadi hidup. Kita harus menyadari bersama-sama pada pagi ini bahwa di dalam hidup kita ada spirit yang luar biasa, ada roh yang luar biasa, roh yang besar, roh yang dahsyat itu, yang dapat melampaui segala sesuatu.
Karena kita berhubungan langsung dengan Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kita tidak memiliki roh-roh yang biasa, tetapi justru kita memiliki roh yang luar biasa. Roh itulah yang akan memampukan kita untuk kita dapat menjalin hubungan secara baik, secara benar dengan Bapa kita di surga. Dan saudara, yang kedua, kalau kita memiliki roh yang luar biasa dalam hidup kita, kedua adalah kita memiliki roh yang mengalahkan dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian: kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam hidup kita, kita memiliki roh yang mengalahkan dunia, roh yang besar, roh yang luar biasa itu diberikan Allah secara pribadi lepas pribadi di dalam hidup setiap kita. Kalau kita mengerti ini, kalau kita memahami ini, artinya saudara-saudara, bahwa hidup kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kejahatan, perselisihan, keinginan-keinginan daging, keinginan hawa nafsu, bisa kita kalahkan karena kita memiliki roh yang luar biasa. Kita memiliki roh yang dahsyat yang Allah berikan bagi setiap kita. Dan roh yang ada dalam hidup setiap kita adalah jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Dunia bisa kita kalahkan, kejahatan-kejahatan dunia bisa kita kalahkan. Hal-hal yang muncul di dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa kita kalahkan pagi ini. Ada keinginan-keinginan daging kita, saudara-saudara. Sebagai manusiawi, kita bisa kalahkan itu. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang mengalahkan dunia. Roh yang besar itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami bersama-sama, karena kita memiliki spirit yang luar biasa, kita memiliki roh yang mengalahkan dunia, bagian kita juga harus tetap menjaga roh yang diberikan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 berkata demikian: itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagian kita yang harus terus kita lakukan di dalam hidup kita untuk menjaga roh yang luar biasa itu, untuk menjaga spirit of excellence, untuk menjaga roh yang bisa mengalahkan dunia itu, kita harus tetap bangun dari tidur kita dan bangkit dari kematian kita. Ini berbicara tentang roh, saudara-saudara, bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Tapi fokus pagi ini kita berbicara, kita harus tetap menjaga roh kita agar roh kita tetap kuat, roh kita tetap hidup, roh kita tetap punya api yang menyala-nyala di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi saya percaya setiap kita, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, adalah orang-orang yang tetap menjaga rohnya. Rohnya tidak padam, rohnya tidak pudar, tetapi roh yang ada dalam hidup kita sekalian adalah yang tetap menyala-nyala, tetap semangat, tetap antusias, tetap menjaga hubungan dengan Bapa di surga. Dan itulah bagian yang terpenting di dalam hidup kita pada hari-hari ini. Walaupun saudara-saudara, dunia sedang digoncangkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini, tetapi saya percaya dan terlalu percaya bahwa setiap kita, umat-umat Tuhan, dapat terpelihara secara sempurna di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bagian kita adalah menjaga roh kita.
Jangan sampai roh kita pudar, apalagi roh kita padam. Tetapi biarkan Roh Kudus membakar setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki roh yang tetap menyala-nyala, tetap antusias, tetap bersukacita, tetap bersyukur di hadapan Allah, karena Allah mampu melakukan segala perkara, dan hal-hal yang dikerjakan Allah adalah selalu yang terbaik atas hidup kita. Dan saudara, saya sering katakan bahwa jangan terlalu fokus kepada permasalahan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita fokus kepada permasalahan yang terjadi, itu akan melemahkan kita. Tidak ada sesuatu yang dapat menguatkan kita. Tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain. Mari kita melihat dari kacamatanya Allah. Apa yang sebenarnya Allah sedang kerjakan, Allah sedang lakukan di dalam dunia ini, khususnya dalam gereja-gereja Tuhan. Saya mengambil satu kesempatan yang baik, menurut saya adalah hal-hal yang baik sedang Allah perbuat di dalam hidup kita, gereja Tuhan maupun bangsa dan negeri ini. Sebenarnya Allah sedang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan itulah gereja harus merespon dengan baik, respon dengan benar. Bahwa inilah waktunya gereja Tuhan juga menunjukkan kepada dunia bahwa siapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus ini. Dunia boleh goncang, segala sesuatu sedang digoncangkan, tetapi kata Tuhan, engkau akan tetap di dalam tanganku, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk tetap menjaga roh kita. Kita bangkit, kita bangun dari tidur kita selama ini. Mari kita bangkit dari kematian roh kita selama ini. Tak menyala-nyala di hadapan Tuhan, bangun hubungan, bangun mesbah-mesbah dalam keluarga masing-masing. Tetap berdoa, lakukan doa puasa. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, sehingga kita mengalami pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Dan saudara, inilah yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa kita harus tetap menjaga roh kita, sehingga roh kita tidak lemah. Kalau saya ketemu dengan beberapa orang, sudah selalu mengatakan hal yang sama. Mereka mengalami dampak yang luar biasa. Saya ketemu 10 orang, hal yang sama mereka katakan. Corona telah berdampak dalam hidupnya. Tetapi saya tidak mau mengatakan itu, saudara, karena itu terlalu umum. Itu sudah standar sekali. Saudara mungkin keliling dunia hari ini sama, saudara, jawabannya berdampak. Corona itu berdampak dalam hidupnya. Tetapi saya ingin melihat hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara hari ini, kita melihat dari sisi yang lain. Bukan artinya kita hebat-hebatan, tidak. Tapi saya ingin selalu melihat dari kacamatanya Allah, bukan kacamata kita sebagai manusia. Manusia sama, saudara-saudara, tetapi Allah yang berbeda. Kalau kita mampu melihat penglihatan dari kacamatanya Allah, saya percaya, saudara-saudara, roh yang luar biasa itu terus terbangun di dalam hidup kita. Dan Allah yang perkasa itu, karena memberikannya roh kepada kita, bukan roh yang biasa, kita dapat membangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita sekalian. Saya percaya dan saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini, orang-orang yang punya roh yang perkasa di dalam hidupnya, roh yang luar biasa, tidak mudah untuk menyerah, tetapi hidup itu sebuah perjuangan, sebuah pertandingan yang harus terus kita lakukan sebelum kita kembali dipanggil ke rumah Bapa di surga. Hidup itu adalah perjuangan yang harus kita selesaikan. Tetapi kita percaya bersama dengan Allah kita mampu untuk menyelesaikan semua pertandingan yang sedang kita jalani. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh sebab itu,
kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa di surga. Daging itu lemah sekali, saudara-saudara. Daging itu cepat putus asa, daging itu cepat menyerah. Tetapi roh yang ada dalam hidup kita adalah roh yang kuat, roh yang hebat, roh yang penurut, karena roh itu berasal dari Allah sendiri. Dan saudara, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Yaitu yang pertama adalah kita diuji oleh penderitaan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan di dalam hidupnya. Seseorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Dan saudara, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sebagai sebuah ujian untuk membuktikan apakah roh yang Allah berikan di dalam hidup kita dapat bekerja secara maksimal, atau justru sebaliknya, roh yang Allah berikan dalam hidup kita tidak bekerja secara maksimal. Kita akan terlihat hari-hari ini dengan adanya ujian, sebuah penderitaan yang terjadi, yang kita alami. Dan penderitaan hari-hari ini yang kita alami dapat meremukkan hidup seseorang, dapat menjatuhkan hidup seseorang, dapat menghancurkan hidup seseorang kalau tidak bertahan di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Manusia sehebat apapun juga sekarang ini tetap goyah, saudara-saudara. Orang sekaya apapun juga sekarang ini tetap goyah di dalam hidupnya, karena ini sebagai sebuah penderitaan, ujian penderitaan yang harus kita alami bersama-sama di dalam hidup kita sekalian. Tetapi sebaliknya juga, saudara, penderitaan adalah dapat membangun kekuatan kita yang kokoh di dalam diri kita masing-masing. Kuncinya adalah respon terhadap penderitaan yang sedang terjadi sekarang ini. Ini sangat menentukan sekali. Respon kita terhadap penderitaan yang sedang terjadi bukan hanya yang kita alami sendiri, tetapi semua orang sedang mengalami ini pada hari-hari ini dengan penderitaan yang sama. Semuanya serba susah. Melakukan hal-hal, segala sesuatu serba terbatas. Saya percaya ini dampak bagi semua orang, bukan hanya bagi kita secara pribadi. Ini sebenarnya sesuatu yang sedang Allah luaskan untuk menguji kita, bukan mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai kita umatnya, tetapi Tuhan hanya menguji kita sejauh mana pada hari-hari ini Tuhan ingin melihat kemurnian iman dari seorang percaya. Bukankah ada satu ayat yang mengatakan, ketika aku kembali ke dunia ini, masih adakah iman di bumi ini? Tuhan sedang menguji kita hari-hari ini, saudara, dengan sebuah tekanan hidup yang berat. Tetapi seharusnya adalah kita memiliki respon yang baik terhadap situasi, kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Karena kita percaya, saudara, segala sesuatu akan berakhir. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Sebab itu penderitaan yang sedang kita alami, kesusahan yang sedang kita alami sekarang ini, ada tekanan hidup, persoalan, masalah yang sedang
kita alami sekarang ini, mari kita respon dengan baik, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, orang yang percaya dan berharap kepada janji-janji Tuhan. Penderitaan akan membangun kekuatan ketika dia tidak mudah menyerah dan bahkan berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Kita ingat kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia berusaha bagaimana bisa menjamah Yesus dari kerumunan orang yang sangat banyak pada saat itu. Secara manusia itu susah, saudara-saudara. Tetapi berkat perjuangannya yang tidak mudah menyerah, maka perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun bisa menjamah jubah Yesus. Dan saat itu pula mujizat terjadi. Sakitnya disembuhkan oleh kuasa Yesus. Luar biasa. Ingat kisah seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim. Dia datang berulang-ulang memohon kepada hakim. Dan itu berhasil lewat perjuangan yang gigih dari seorang janda ini, saudara. Itu sebabnya saudara, hidup jangan berdasarkan situasi dan kondisi, tetapi hidup kita berdasarkan janji-janji Tuhan, berdasarkan pertolongan Tuhan, berdasarkan kuasa Tuhan. Karena kita percaya setiap janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kita. Tidak ada Tuhan yang ingkar janji. Gak pernah Tuhan lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Bagian kita hari ini adalah mari kita hidupi kehidupan ini jangan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Umat-umat Tuhan tidak boleh, saudara-saudara, mendasarkan hidupnya atas situasi dan kondisi sekarang ini. Dampak boleh ada, pasti ada, tetapi itu bukan menjadi alasan yang utama di dalam hidup kita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Imani, perkatakan terus setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Itu akan muncul iman kita, roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Walaupun secara kasat mata itu memang susah, saudara. Itu sulit sekali. Tetapi kita punya spirit of excellence, roh yang luar biasa yang Allah berikan. Dan itu harus kita buktikan di dalam hidup kita. Sehingga saya percaya kalau kita memahami ini, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Orang-orang percaya tidak akan pernah kehilangan sukacita Allah yang melimpah. Orang-orang percaya tidak akan pernah kehilangan ucapan syukurnya kepada Bapa di surga. Setiap hari, setiap waktu jalani kehidupannya. Saudara-saudara, yang kedua, membangun manusia roh yang perkasa itu, kita harus memahami bahwa hidup itu sementara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal, hanya dalam Tuhan. Manusia dikatakan usianya 70 atau 80 tahun saja. Itu tidak kekal, saudara. Karena itu penderitaan pun tidak kekal. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi pada hari ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara waktu saja. Tidak ada yang kekal. Kekal itu artinya untuk selama-lamanya. Tetapi yang kekal itu hanya Allah saja. Allah tidak terbatas waktu. Allah ada selama-lamanya. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah ada, dan sampai dari kekal sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara,
penderitaan yang kita alami, kesengsaraan hidup, tekanan, permasalahan, situasi kondisi yang sedang terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini, itu hanya sementara waktu saja. Karena ada satu prinsip yang mengatakan badai pasti berlalu. Semua badai pasti berlalu, tidak ada yang kekal. Kalau hari ini kita kurang sehat, kita sedang sakit, kemungkinan 1 jam kemudian kita bisa sembuh. Karena penyakit kita nggak kekal. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam hidup ini tidak kekal. Keluarga-keluarga kita yang kita miliki tidak kekal. Gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini tidak kekal selamanya, hanya bersifat sementara waktu saja. Kekayaan yang kita miliki sekarang ini tidak kekal. Pekerjaan yang kita jalani sekarang ini tidak kekal. Keluarga yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, suami, istri, anak-anak, orang tua, tidak kekal, saudara. Suatu saat nanti mereka akan tinggalkan kita, kalau kita belum meninggalkan mereka. Sesuatu yang kita banggakan hari ini, yang ada di dalam hidup kita, kita harus pahami, saudara-saudara, bahwa itu tidak kekal. Semua bersifat sementara waktu saja. Jabatan yang tinggi yang kita miliki dalam sebuah perusahaan itu tidak kekal. Itu bersifat sementara waktu saja. Tetapi yang kekal hanya Allah saja. Pencipta langit bumi dengan segala isinya, termasuk menciptakan saya dan saudara. Itu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu kalau kita memahami ini, menurut saya adalah tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan di dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus yang ada dalam hidup setiap kita. Kita banggakan artinya kita saksikan, kita banggakan artinya kita muliakan, kita bangga Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Kemana saja kita ada, kita melangkahkan kaki, kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup. Itu artinya sesuatu yang kekal yang sedang kita bangun dalam hidup kita. Jadi jangan bersaksi kekayaan, saudara-saudara. Walaupun berliannya banyak, saudara, gak usah terlalu disaksi-saksikan, karena itu bukan kekal. Itu sementara waktu saja. Dan kalau itu diberikan kepada saudara, itu hanya bersifat titipan saja daripada Tuhan. Kita bukan pemilik, kita bukan owner, tetapi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memeliharanya, untuk menjaganya saja. Karena itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Tidak ada perkara hal yang patut kita banggakan di dalam hidup kita, karena semua itu hanya bersifat sementara saja. Tetapi seharusnya adalah kita mempergunakan waktu ini sebagai sebuah kesempatan. Kalau kita masih hidup, saudara-saudara, pada hari ini, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan itu. Kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan mau memakai setiap kita untuk kita menjadi sesuatu yang baik, menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi garamnya bagi dunia ini. Tidak ada yang lain. Kalau berkat itu bonus menurut saya. Tapi banyak orang terlalu fokus kepada bonusnya saja, tidak fokus kepada sang pemilik bonusnya itu. Jadi yang dikejar oleh orang itu hanya berkat-berkatnya saja. Dia lupa kepada sang pemberi berkatnya. Saya mengajak kita sekalian pada hari ini merenungkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita hanya bersifat sementara waktu saja.
Saya sering sharing dengan istri saya. Saya katakan hanya hidup ini bersifat sementara waktu saja. Tetapi seharusnya adalah mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan apa yang belum kita lakukan untuk Tuhan. Karena ada orang yang menuntut, berkata, Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya? Dia lupa, saudara-saudara, seharusnya kita selalu berkata setiap hari, setiap waktu di hadapan Tuhan, waktu kita datang kepadanya, berkata, Tuhan, apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Jangan tanya Tuhan sudah berikan untuk kita, saudara. Ini bahaya sekali. Hidup ini, hidup yang sementara waktu saja. Mungkin hari ini kita ada, mungkin besok telah tiada. Itu alkitabiah, saudara. Karena semuanya hanya bersifat sementara waktu saja. Berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap dalam jalan Tuhan, kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman, sebagaimana Mazmur katakan dalam Mazmur pasal 23. Jadi hiduplah dalam kebenaran-kebenaran Allah yang harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan yang kedua adalah fokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Bukan fokus untuk menyenangkan hati manusia, saudara-saudara. Tetapi saya percaya kalau kita fokus menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita dapat menyenangkan hati manusia. Tetapi kalau kita fokus kepada untuk menyenangkan hati manusia, kita belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, ketiga, membangun manusia roh yang perkasa. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan masa depan. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan saudara, Allah memberikan masa depan bagi kita. Allah telah mempersiapkan masa depan bagi kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, Allah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang suram, bukan madesu. Madesu itu masa depan suram. Tetapi Allah selalu memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan di dalam hidup saya dan saudara. Inilah seharusnya jadi kebanggaan kita dalam hidup kita, untuk selalu bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saudara, setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua pasti digenapi, dan Tuhan berjanji bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita perlu terus memegang janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mudah lemah. Tapi agar kita menerima janji Tuhan, jika kita tidak menjadi lemah, kita tetap kuat, tetap antusias, tetap memiliki kepercayaan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan yang berjanji bahwa hidup setiap kita ada rancangan Allah yang luar biasa, dan Allah menyediakan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Mungkin hari ini belum kelihatan, saudara-saudara. Seolah-olah kelabu apa yang kita lihat ini, awan mendung menutup janji Tuhan. Tetapi saya percaya, saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa awan-awan itu akan segera sirna dan mulai muncul apa yang dijanjikan Tuhan dengan harapan yang luar biasa, memberikan masa depan bagi kita sekalian. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki roh yang luar biasa, yang terus harus membangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita. Dengan manusia roh yang perkasa itu, maka kita diberikan kuasa Allah untuk mengusir segala sesuatu, untuk menghancurkan segala sesuatu, roh-roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk wabah virus corona ini. Kita percaya Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita untuk menghancurkan, untuk mengusir, karena hanya kita
gereja-gereja Tuhan yang mampu melakukan itu, diberikan kuasa yang besar dalam hidup, dan kita munculkan hari-hari ini, kita buktikan kepada dunia. Jangan larut saudara-saudara, jangan ikut permasalahan yang sedang terjadi menggoncangkan dunia ini. Anak Tuhan harus muncul di garda terdepan, dan dia menghancurkan kuasa-kuasa selain kuasa Tuhan. Sehingga kita percaya saudara-saudara, sebenarnya kita sedang membangun iman kita, sedang membangun manusia roh yang perkasa. Bukan hanya secara lahiriah saja, yang kelihatan saja kita bisa kuat, bisa sehat, karena ada orang yang kuat, sehat secara fisiknya, tetapi rohnya sedang sakit sebenarnya, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bangunlah dari tidurmu dan bangkitlah dari kematian, supaya roh kita, roh yang menyala-nyala, tetap antusias dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Apapun juga tekanan seberat apapun, kita percaya bersama dengan Allah kita mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Bapa di surga, kami percaya Kau telah mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk kami sekalian umat-umat. Itu sebabnya pagi ini Bapak kami mengadakan hidangan dengan Engkau lewat perjamuan kudus, ada kuasa yang besar, ada kasih yang sempurna, yang sampai disembuhkan kuasa hidup, mengalami beban permasalahan. Tuhan memberikan jalan keluar. Kita satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa. Dan ketika kami menikmati ini Bapak, tubuh dan darah-Mu, kuasa yang bisa mengalir dalam setiap hidup kami. Kuasa itu akan memampukan kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami. Yesus, 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 itulah kuasa. Bagi hamba-Mu yang melayani, sucikan, kuduskan, layakan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Kita berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Kau Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah
Bapa. Yesuslah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kami yang hidup, memberi yang terbaik dalam hidup kami, menyerahkan nyawa kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan kami, Pengorbananmu. kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bukan karena dosanya, Oh Jesus. tapi Yesus telah mati di atas kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Iya Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Ampuni dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Yes. karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin, amin Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena Yes iman Jesus. dalam darahnya. Hal ini dibuatnya Yes, amin. untuk menunjukkan keadilannya, Amin. karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Haleluya. Mari kita angkat cawan roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Udah masih kata para masih kata minta para apa sih? Dan cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Berdoa sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Oh, sehingga Tuhan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Belenggu-belenggu dosa sudah diputuskan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Orang-orang yang Tuhan diberikan masa depan yang indah, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, lewat kuasa perjamuan kudus Tuhan, ada mujizat Allah, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada pemulihan Tuhan terjadi. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau memberikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa. Oleh kasih, oleh pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Menguatkan kehidupan kami. Manusia roh kami dikuatkan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar Tuhan. Apapun Tuhan keadaan yang Tuhan hari-hari ini ada yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, penyertaan Allah sempurna atas hidup kami, perlindungan Allah, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, tanda-tanda ajaib, penyediaan Tuhan setiap hari ada bagi kami. Bahkan kami boleh melihat kasih Tuhan yang sempurna terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kelemahan kami Tuhan. Kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Bahkan di situasi dan keadaan yang hari-hari ini kami hadapi Tuhan, roh manusia kami dikuatkan. Oh, kami semakin Tuhan mencari Engkau, kami semakin Tuhan mengandalkan Engkau, kami semakin Tuhan dekat dengan Engkau, kami semakin melihat, oh Tuhan, kehadiran-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, bukan karena kesalehan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tetapi anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang selalu Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini manusia roh kami dikuatkan Tuhan. Yes Tuhan. Kami dikuatkan, kami boleh melihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Amin, amin. Kami merasakan sukacita Allah. Oh, kami merasakan kekuatan Allah. Kami merasakan kasih-Mu yang sempurna itu turun atas setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan Engkau, bahwa kehidupan kami adalah sementara. Biar Tuhan kesempatan ini boleh kami pergunakan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan melayani Engkau. Kesempatan ini kami dapat membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang. Kami boleh menguatkan orang, kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat situasi dan keadaan ini Kau mengajarkan banyak hal atas hidup kami Tuhan. Kami diperlengkapi, kami dikuatkan Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk Tuhan mengalahkan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kami dimampukan untuk kami tetap bersukacita. Oh, kami dimampukan untuk Tuhan hidup di dalam kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kami melihat lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau Allah yang terlalu dahsyat, memberikan masa depan yang indah dalam setiap kehidupan kami, bahwa janji-Mu tidak pernah Kau ingkari dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Masa depan Tuhan yang terbaik Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan, kami percaya saat ini kami tinggal di Goshen. Ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang selalu Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Yosef Mulia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Oh, berikan kemampuan-Mu Tuhan, menjalankan setiap tugas dan pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, oh, dia boleh menjadi saksi, dia boleh menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Oh, dimanapun dia berada Tuhan, ada tanda-tanda mujizat Allah, kuasa Allah. Orang dimenangkan Tuhan, orang boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Kau memberikan masa depan yang indah, yang luar biasa bagi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang kita akan berdoa bersyafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa secara khusus untuk Indonesia. Kita terus percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Allah terus terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas bangsa kami. Pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Janji-Mu atas bangsa kami, bahwa kuasa kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Yang tak karabaya sikaraba, ya rabaya sikarabaya sikaraba. Janji-Mu atas Indonesia kami percaya bahwa bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh, kami percaya itu digenapi Tuhan dalam situasi dan kondisi Tuhan, keadaan seperti ini. Kami tetap percaya Tuhan, Kau mempersiapkan Tuhan bangsa kami Tuhan yang terbaik. Kami percaya Kau memberikan jalan keluar bagi perekonomian bangsa kami. Yang tak karabaya sikarabaya sikaraba. Oh, Kau memberikan jalan keluar, Kau memberikan solusi kepada setiap Tuhan perekonomian yang ada di bangsa ini. Kami percaya perekonomian di bangsanya akan bangkit Tuhan, bahkan akan memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya investor-investor dari luar juga Tuhan akan tetap ada bagi bangsa ini, karena mereka melihat bahwa perekonomian bangsa ini ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kekayaan yang ada di bangsa ini, sumber daya alam yang ada di bangsa ini, oh Tuhan, boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menolak roh kebangkrutan, oh kami menolak kuasa-kuasa kegelapan, oh roh yang ingin menghalangi berkat Tuhan terjadi atas negeri ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan atas negeri ini. Dari barat, utara, timur dan selatan yang berikan berkat Allah mengalir atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat perekonomian bangsa kami akan pulih, bahkan semakin pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran gubernur, bupati, camat dan wali kota Tuhan. Bapak berkati mereka sebagai pemimpin negeri ini, sebagai wakil Allah atas Indonesia Tuhan. Oh, berikan hikmat pewahyuan atas mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberikan kemampuan atas setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, adalah keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan atas Indonesia, adalah keputusan yang akan membawa bangsa ini Tuhan boleh bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati
mesra. Kami percaya lewat kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin mereka setiap langkah-langkah mereka, sehingga membawa bangsa ini melewati masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami merasakan Tuhan lewat keadaan situasi dan kondisi ini Tuhan. Sistem berubah, segala hal berubah, tapi kami melihat panen raya Tuhan yang sedang terjadi atas negeri kami. Ada banyak orang yang memberikan harta mereka. Ada banyak orang yang memberikan bantuan atas Tuhan. Keadaan Tuhan, rakyat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Allah sedang dialirkan atas masyarakat yang ada di bangsa ini. Bertolong-tolongan, bergotong royong satu dengan yang lain. Biar Tuhan itu Tuhan terus mengalir Tuhan, sehingga seluruh masyarakat yang di bangsa ini boleh melihat kasih Allah yang luar biasa. Bantuan-bantuan yang disalurkan juga Tuhan boleh tepat sasaran. Oh, kami melihat ada banyak orang yang hari-hari ini bergandengan tangan untuk Indonesia Tuhan, memberikan alat-alat kesehatan, uang mereka, daya, dana, semuanya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang menuntun mereka. Kami percaya lewat keadaan ini membuat kami semakin menyadari bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami mau berbagi bagi orang lain. Kami mau berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Kau mengajarkan banyak hal dalam masa pandemi ini Tuhan. Kau mengajarkan keseharian, Kau mengajarkan arti berbagi, Kau mengajarkan arti kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja yang ada di bangsa ini, biar ikut ambil bagian dalam kegerakan tuayan raya ini. Oh, di mana isi hati Allah, oh, kuasa Allah dinyatakan Tuhan. Biar Tuhan kami ambil bagian Tuhan. Gereja-gereja boleh bangkit, gereja-gereja boleh menyatakan kasih Allah, gereja-gereja boleh menyatakan, oh Tuhan, keselamatan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami percaya inilah saatnya, inilah waktunya gereja menjadi jawaban. Kami akan melihat lautan manusia akan datang ke rumah Tuhan. Penuai jiwa-jiwa panen raya sedang terjadi atas, oh Tuhan, gereja-gereja-Mu. Persiapkan gereja-Mu, mampukan gereja-gereja-Mu. Biar kami gereja-gereja-Mu tidak melihat dengan pelayanan kami dengan cara-cara lama, tetapi Kau membukakan cara-cara baru bagi setiap kami. Bagaimana kami melayani jiwa-jiwa, bagaimana Tuhan kami membawa setiap jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi kota kami Citra Raya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perlindungan Allah, kuasa Allah turun atas Citra Raya. Kami menolak setiap rancangan-rancangan kuasa-kuasa jahat, roh kriminal, roh pembegalan, roh perampokan. Oh, kami tolak, kami hancurkan atas kota ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami putuskan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna Tuhan atas Tuhan kota kami Citra Raya. Berikan kekuatan kesehatan bagi seluruh warga yang ada Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat, oh Tuhan, berdoa untuk para dokter yang ada di garda depan Tuhan, yang merawat para pasien. Oh, dokter, perawat rumah sakit, bahkan pengantar jenazah ambulan Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik Tuhan, dengan penuh daripada kasih daripada Tuhan. Terima kasih Kau memberkati rumah sakit yang ada Tuhan, dengan kasih, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu, oh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Oh, jika saat ini Kau merasa tertekan, banyak beban dan lain-lain, mari kita mengangkat tangan kita. Oh, kita berdoa sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat setiap tangan kami.
kasih, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Mungkin ada Tuhan jemaatmu yang hari-hari ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Kau menyembuhkan Tuhan. Oh, Kau menyembuhkan Tuhan. Kesembuhan secara sempurna turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Sungguh sukacita kami melimpah Tuhan, karena roh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, dan kami akan mengembalikan milik Tuhan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami Tuhan. Oh, biarlah Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan di bagian pagi ini. Amin. Tak terkecuali, tak terlewatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah juga berkat yang sama melimpah atas hidupmu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sekaligus kita akan memberikan perpuluhan. Dan kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Haleluya Tuhan, kami sungguh rasakan kebaikan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus balas berlipat kali ganda. Ada roman. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya bagaimana? Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas pemeliharaan yang sempurna dalam setiap kehidupan umat-umat. Hari ini kami mau belajar taat untuk mengembalikan persepuluhan milikmu ya Tuhan, dan juga kolektor minggu. Engkau juga melihat umat-umatmu yang ada di rumah, yang beribadah lewat live streaming. Mereka juga mengembalikan perpuluhan dan kolektor mingguan mereka lewat transfer Tuhan. Berkat yang sama Kau terima Tuhan. Kami percayakan perlindungan berkat Allah yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan bila kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati apa yang kami kumpulkan ini dapat dikelola dengan baik lewat gerejamu di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita membangun manusia roh kita, karena itulah yang akan menuntun kita kepada kekekalan, keselamatan, dan hidup dalam kelimpahan dan berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujian doa yang kiranya. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Engkau yang menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, malabahaya, bahkan menjauhkan kami daripada sakit penyakit. Yes Tuhan. Bahkan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dengan wabah yang menular ini, Engkau akan jaga, lindungi kami, menjauhkan itu semua dari kami. Bahkan kami boleh mengambil bagian, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa, kami boleh menikmatinya. Yes Tuhan. Boleh memuji, menyembah-Mu dan menerima berkat kebenaran firman, menguatkan roh kami untuk terus bangkit Tuhan. Sehingga dalam situasi keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah yang kami andalkan, yang akan menjaga, memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa berkati Bapak Ibu Gembala yang saat ini menyaksikan lewat live streaming, Ya Tuhan. karena tidak bisa bersama dengan kami dalam keadaan saat ini Tuhan. Biar Kau tetap jaga, memelihara, memberi kesehatan, kekuatan atas Bapak Ibu Gembala, mengurapinya Tuhan. Yes, Sehingga terus dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Iya Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, merenungkannya dan melakukannya dengan setia dalam hidupmu, engkau akan memiliki kekuatan yang dahsyat oleh karena kuasa-Nya yang besar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan melimpahkan berkat atas kehidupanmu, sehingga lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa akan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Oleh sebab itu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun engkau, memberikan perlindungan, penghiburan, damai sukacita, hikmat dan pewahyuan yang senantiasa menyertai hidup kita mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.